jaringan listrik dari genset atau PLTS ya. Dayanya ini akan saya naikkan di sekitar 600 wattan. Terbaca di sini nilai power factornya adalah 0,98 ya. Kita akan coba. Nah, ini ternyata nilai power factornya bisa naik menjadi 0,99 ya. Yang tadinya 0,98 naik menjadi 0,99. Kenaikannya ini hanya 0,01, sama seperti yang kita gunakan pada jaringan listrik PLN tadi ya. Cuma karena ini PLTS yang pakai inverter untuk pembangkitnya, ini tidak bisa mencapai nilai power factor sampai sama dengan 1, karena memang efisiensi inverter ataupun genset itu memang tidak bisa menyaingi PLN ya. Nah, pengujian tadi dilakukan pada daya yang relatif lebih tinggi ya, di atas 500 wattan, dan itu ternyata efektif kawan-kawan. Sekarang bagaimana jika kita aplikasikan alat penghemat listrik ini untuk daya yang lebih rendah di sekitar 52 watt? Di sini nilai power factornya menunjukkan nilai 0,73 ya. Sekarang kita coba colokan diturun menjadi 0,64 atau turun sekitar 0,09 kawan-kawan. Ini berarti alat penghemat listrik ini hanya bisa berfungsi baik di daya pemakaian yang lebih tinggi ya. Karena setelah saya uji coba, alat ini ternyata hanya bisa bekerja baik jika daya pemakaian beban itu minimal di angka 250 watt ke atas ini. Baru dia bisa bekerja efektif. Di bawah 250 watt justru malah menambah kerugian listrik ya, karena nilai PF menjadi turun. Mungkin setiap alat penghemat listrik punya karakteristik yang berbeda ya. Makanya di pasaran itu ada juga alat penghemat listrik yang variannya itu harus disesuaikan juga dengan seberapa besar kWh meter PLN yang terpasang. Ada yang 900 sampai 1300 VA, ada yang khusus untuk 2200 sampai 4400 VA dan seterusnya ya. Kalau untuk di dalamnya ini hanya sebuah kapasitor nonpolar yang mungkin banyak sekali kita jumpai pada peralatan elektronik di rumah kita sebenarnya. Cuma untuk nilai faradnya ini dihapus ya. Mungkin bagi kalian yang berminat untuk menggunakan alat penghemat listrik seperti ini,